Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Selamat datang di pembelajaran ekosistem yang harmonis, Bab 2 IPAS untuk kelas 5. Dalam semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yang berarti, dunia adalah satu keluarga. Mari kita pelajari bagaimana semua makhluk hidup dan lingkungannya saling terhubung dan bergantung. Tujuan pembelajaran kali ini adalah, melalui kegiatan menyimak video interaktif, peserta didik dapat menguraikan pengertian ekosistem dan komponennya dengan tepat. Melalui kegiatan menyimak video interaktif, peserta didik dapat menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem dengan benar. Melalui kegiatan menyimak video interaktif, peserta didik dapat menerapkan cara menjaga ekosistem dengan benar. Petunjuk penggunaan media, mulai dengan menyimak video dari awal yang memuat judul dan identitas video interaktif. Bacalah setiap teks yang muncul dalam video. Simaklah dan pahami penjelasan dalam video. Kerjakan soal evaluasi pada kolom yang sudah disediakan. Ayo anak-anak, mari disimak video berikut ini ya. Dua orang sahabat, seekor rusa Citranga dan seekor gagak Subudi, dahulu hidup di hutan Campakavati Magadha. Seekor serigala yang dikenal sebagai Ksudra Budhi, penggagas Vasudhaiva Kutumbakam, kebetulan lewat dan ingin menangkap seekor rusa yang kuat saat dia merumput di dekatnya. Serigala segera ingin memakannya, tetapi mengetahui bahwa rusa berlari terlalu cepat, ia memutuskan untuk kembali ke kelicikannya untuk mendapatkan kepercayaan rusa terlebih dahulu. Akibatnya, serigala memberi hormat kepada rusa dan dengan ramah memperkenalkan dirinya sebagai orang baru yang kesepian. Dia juga mengusulkan persaudaraan dan persahabatan dengan rusa. Rusa yang tidak bersalah jatuh cinta pada kata-kata manis Ksudra Budhi, tetapi tidak tahu maksud sebenarnya dari cinta itu, mengundangnya ke rumahnya. Mereka duduk di cabang pohon Campaka selama perjalanan menuju tempat rusa. Subudi si gagak adalah teman lama rusa yang pintar. Gagak bertanya kepada rusa, "Citranga, siapa orang kedua yang bersamamu?" Saat melihat mereka lewat, rusa menjawab, "Seekor serigala, teman baruku." Kemudian gagak bertanya, tapi apakah Anda cukup mengenalnya?" Seseorang tidak pernah menawarkan persahabatan dan perlindungan kepada seseorang tanpa mengetahui sifat dan niat sebenarnya mereka, memberi mereka waktu untuk diuji. Tapi serigala ini sangat ramah, kata rusa secara informal dan mengabaikannya. Gagak memperingatkan rusa agar tidak mempercayai serigala tanpa mengetahui lebih banyak tentangnya setelah melihat temannya dalam keadaan delusi. Sejauh ini serigala tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dalam sloka terkenal Vasudhaiva Kutumbakam, ia menantang rusa untuk tidak berpikiran sempit dengan menganggap gagak sebagai teman dan dirinya sendiri tidak dikenal. Vasudhaiva Kutumbakam berhasil mengajar serigala untuk menghilangkan semua keraguan dan mengabaikan gagak yang bijaksana, lalu membawa serigala ke rumahnya. Rusa mulai tinggal bersama serigala, dan setelah ada kesempatan serigala mendorongnya ke dalam perangkap setiap kali serigala memiliki kesempatan. Namun, pahlawan bijak Subudhi, atau gagak, menyusun strategi pintar untuk menyelamatkan rusa dan membunuh serigala sebelum dia bisa membunuhnya. Sudah waktunya aku memakan rusa. Sudah lama aku tidak berburu. Tanpa ia ketahui, bahwa gagak sudah membawa pasukan untuk membunuh serigala tersebut, dengan membawa jaring perangkap terlebih dahulu. Pasukan gagak mengerumuni serigala hingga serigala terbunuh dan menyelamatkan rusa sebagai kawan baiknya. Rusa mengucapkan rasa terima kasih kepada sang gagak dan kawan-kawannya. "Terima kasih, Subudi. Kamu sudah menyelamatkanku dari serangan Ksudra Budhi yang ingin merusak ekosistem di wilayah kita ini." Kita harus menjaga keseimbangan hutan ini, agar semua makhluk hidup dapat tinggal bersama. Benar, setiap komponen di ekosistem saling bergantung satu sama lain. Dengan persahabatan dan saling percaya, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Inilah filosofi Vasudhaiva Kutumbakam. Ekosistem harus dijaga dengan harmonis. Mari anak-anak kita pelajari lebih dalam materi ekosistem. Ekosistem adalah suatu kumpulan dari berbagai komponen hingga menjadi satu kesatuan dalam kehidupan atau lingkungan. Ekosistem terdiri atas dua komponen yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen yang hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Contoh bagian yang hidup di sebuah lingkungan adalah seperti tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian lingkungan yang tak hidup yaitu cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup dalam sebuah lingkungan itulah yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan tersebut disebut dengan ekosistem.
Jadi, ekosistem merupakan kumpulan dari komponen biotik dan abiotik yang berada di suatu lingkungan yang saling adanya ketergantungan satu sama lainnya. Ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Individu yaitu makhluk hidup tunggal, contohnya seperti seekor burung, seekor ikan, satu pohon, atau seorang manusia. Kemudian, terdapat kumpulan dari individu sejenis yang tinggal pada suatu tempat daerah tertentu disebut dengan populasi. Misalnya, sekumpulan rusa di dalam hutan, kumpulan ikan mas di sebuah danau, atau sekelompok pohon mangga di sebuah kebun. Dalam suatu komunitas, berbagai populasi organisme, seperti hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur, saling berinteraksi melalui berbagai hubungan, seperti predasi, kompetisi, simbiosis, dan lainnya. Contohnya, komunitas di dalam hutan yang terdiri dari populasi pohon, semak, rumput, burung, serangga, mamalia, dan mikroorganisme yang hidup bersama di hutan. Sekarang kita lihat berbagai penyebab kerusakan pada ekosistem dan faktor siapa saja penyebabnya. Kegiatan manusia, antropogenik, penyebab kerusakan ekosistem yang pertama yaitu manusia. Ada beberapa faktor kegiatan manusia yakni, deforestasi adalah hilangnya lahan hutan yang menjadi tantangan besar untuk diatasi. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat agar dapat terlibat dalam pengurangan aktivitas yang merusak dan mendukung program-program yang menawarkan solusi. Contohnya, penebangan hutan untuk keperluan pertanian, pemukiman, dan industri seringkali menyebabkan hilangnya habitat. Selain itu, polusi atau pencemaran juga menjadi ancaman serius. Contohnya meliputi pencemaran air, udara, dan tanah akibat limbah industri, bahan kimia, plastik, dan limbah domestik. Pertanian intensif adalah sistem pertanian yang memanfaatkan sumber daya secara efisien, dengan aliran nutrisi yang terkendali dan daur ulang residu untuk menjaga kesuburan tanah. Namun, penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia secara berlebihan dapat merusak tanah serta mencemari sumber air. Urbanisasi juga menjadi ancaman bagi ekosistem. Perluasan kota dan pembangunan infrastruktur seringkali mengganggu habitat alami, menyebabkan fragmentasi habitat, dan meningkatkan polusi. Selain itu, perburuan dan penangkapan ikan secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan rantai makanan dan menyebabkan penurunan populasi spesies tertentu. Perubahan iklim juga berdampak besar pada ekosistem. Emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan pola cuaca, suhu, dan hujan, yang semuanya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Faktor alam pun tidak bisa diabaikan. Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan badai dapat menghancurkan habitat dan merusak struktur ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Ada dua faktor utama yang menyebabkan kerusakan ekosistem, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Pelestarian habitat, contohnya melindungi dan melestarikan habitat alami seperti hutan, sungai, dan laut untuk menjaga keanekaragaman hayati. Penghijauan dan rebusasi, contohnya menanam kembali pohon di area yang telah mengalami deforestasi dan merestorasi ekosistem yang telah rusak. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, contohnya memanfaatkan sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan secara bijaksana dan berkelanjutan. Perlindungan spesies terancam, contohnya melindungi spesies yang terancam punah melalui upaya konservasi, penangkaran, dan program reintroduksi ke habitat alami mereka. Lalu adakan pendidikan dan kesadaran lingkungan, serta pengendalian perburuan liar. Lalu apa dampak dari ketidakseimbangan ekosistem ini? Berikut adalah dampaknya. Kerusakan habitat memiliki dampak besar terhadap ekosistem. Salah satu contohnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, hilangnya satu spesies dapat mengganggu keseimbangan rantai makanan, memengaruhi populasi spesies lain dalam ekosistem. Bencana alam juga menjadi penyebab kerusakan ekosistem, seperti banjir. Penebangan hutan secara liar dapat memicu banjir karena tidak ada lagi akar tumbuhan yang mampu menahan tanah dan menyerap air. Kerusakan ekosistem juga dapat memicu berbagai bencana alam, seperti tanah longsor. Gundulnya hutan membuat tanah menjadi rentan longsor, terutama saat hujan deras. Selain itu, ketidakseimbangan ekosistem akibat perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Perubahan iklim juga memiliki dampak serius, seperti peningkatan suhu global akibat emisi gas rumah kaca yang berlebihan, yang kemudian memicu pemanasan global. Akibatnya, es di kutub mencair, menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang mengancam keberadaan pulau-pulau kecil. Contohnya, pencemaran air dari limbah industri dan domestik yang dibuang sembarangan mencemari sungai, danau, dan laut. Sementara itu, pencemaran udara terjadi akibat emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan industri yang memperburuk kualitas udara. Ketidakseimbangan ekosistem adalah kondisi di mana hubungan timbal balik antara komponen biotik, makhluk hidup, dan abiotik, non-hidup,
dalam suatu ekosistem terganggu. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik alami maupun akibat aktivitas manusia. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem yakni bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung, dan lainnya, kemudian adanya perubahan iklim secara alami seperti siklus glasial. Kemudian beberapa faktor oleh manusia, yakni penebangan hutan, perburuan liar, pencemaran udara, air, dan tanah akibat limbah industri, serta penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Sekian video pembelajaran KAI ini, silakan anak-anak untuk menjawab beberapa soal yang ada pada video ini. Selamat belajar. Om Santih, Santih, Santih Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.